Ya, pemirsa, pasar surat utang negara atau SUN mulai mengalami pembalikan arah positif seiring dengan apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan imbal hasil obligasi pemerintah untuk tenor 10 tahun tercatat melandai dalam 2 pekan terakhir menjadi 7,05%. Pasar surat utang atau obligasi di tanah air kembali bergairah seiring dengan tren penguatan atau apresiasi yang terjadi pada mata uang Garuda terhadap mata uang negeri Paman Sam. Penilai harga efek Indonesia (PHEI) mencatat imbal hasil atau yield obligasi pemerintah untuk tenor 10 tahun mulai melandai selama 2 pekan terakhir. Yield obligasi pemerintah turun dari sebelumnya di level 7,32% menjadi 7,05% pada perdagangan Jumat lalu. Adapun tekanan terhadap nilai tukar rupiah di sepanjang bulan Agustus 2026 mulai mereda. Hal ini didukung oleh kebijakan Bank Indonesia yang tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75%. Rupiah masih mampu bertahan di level 17 ribuan setelah sempat bertahan di atas 18 ribuan per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Departemen Keuangan Amerika Serikat seperti dikutip media telah mengumumkan akan meningkatkan skala operasi pembelian kembali atau buyback obligasi bertenor panjang. Berdasarkan laporan Reuters, ukuran maksimal operasi buyback untuk obligasi tenor 10 hingga 20 tahun dan 20 hingga 30 tahun dinaikkan dari 2 miliar dolar menjadi minimal 4 miliar dolar Amerika per operasi. Kebijakan ini berlaku efektif mulai 9 September hingga 4 November 2026. Kebijakan yang ditempuh guna menopang likuiditas pasar ini dilakukan setelah pasar obligasi Amerika Serikat dilanda gelombang aksi jual yang membuat yield obligasi tenor 30 tahun sempat menyentuh level tertinggi sejak 2007. Kenaikan yield ini dipicu kekhawatiran investor global terhadap kondisi fiskal di tengah memanasnya konflik geopolitik. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, yield surat utang negara melandai dan likuiditas bergeser, pasar obligasi makin atraktif. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Alfian Fernando, Head of Research and Market Information Unit dari Penilai Harga Efek Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Mas Alfian, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Gimana kabarnya? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu kalau kita lihat tren dari obligasi kita, begitu dari sisi surat utang negara, khususnya yang milik pemerintah, tenor benchmark tadi juga mengalami penurunan yield begitu ya. Dan kita lihat juga trennya ya bisa dikatakan sebenarnya mengalami penurunan hampir di semua tenor untuk beberapa waktu terakhir. Nah, faktor apa nih yang menjadi triggernya? Apakah ini menjadi sinyal positifkah atau Anda melihat ada hal lain ini? Silakan Mas. Ya, kalau kita melihat angka yield ya, memang kalau kita bicara tentang yield obligasi, bisa dibilang bulan Agustus ini happy lah Mas Pras ya, karena pelemahan atau penurunan yieldnya itu cukup drastis ya terjadi dalam 2 pekan dari 7,3%-an untuk 10 year menjadi sekarang tuh 7,0,4, 0,5%. Jadi penurunan hampir 300 basis ya, 30 basis ya, Ya. itu cukup signifikan dan memang eh, terjadi begitu cepat ya, dan memang memberikan euforia sih di market. Banyak orang yang mulai punya optimisme kembali lah terhadap pasar obligasi saat ini. Kita sih ngelihatnya ini pertanda bagus karena kombinasi berbagai macam hal dari global sama domestik, tapi memang tetap perlu dicermati juga sih ke depannya gimana Mas Pras. Oke, bagaimana dengan imbal hasil SUN benchmark yang tadi sudah disampaikan tenor 10 tahun ini ya sekitar 7%-an begitu. Apakah ini melihat ya kuat juga nih momentum penguatan pasar obligasi saat ini begitu? Ya, kalau kita ngelihat dari momentumnya, sebetulnya momentumnya tuh cukup kuat. Kenapa? Oke. Karena memang penurunannya kan terjadi dalam hanya 2 sampai 3 minggu lah bisa kita bilang. Makanya kita bisa bilang momentumnya cukup kuat. Dan kalau kita lihat dari eventnya ya yang terjadi selama 2 pekan ini atau sejak dari bulan Agustus ini, event yang menjadikan market itu bergerak bullish itu memang kombinasi dari domestik sama global. Dari global datang dari ekspektasi Fed Fund Rate yang menjadi moderat ya, lebih menurun lah, lebih santai gitu dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya kita tuh berekspektasi kan Fed Fund Rate kayaknya bakal naik di sisa penghujung tahun ini kan, September, Oktober sampai dengan Desember ini kayaknya bakal ada peluang kenaikan. Tapi kemarin data inflasi di US itu menunjukkan pelemahan yang cukup signifikan dan ada moderasi juga di pasar tenaga kerjanya, sehingga peluang untuk Fed untuk menahan interest rate jadi terbuka lagi.
Nah, itu berubah makanya arahnya. Dan dari sisi domestik, kemarin saya rasa pasar obligasi juga menyambut rilis era APBN 2027 yang cukup positif ya dari sisi target sama Oke. menurunnya target defisit fiskal ya. Baik, berarti memang ada trigger dari domestik maupun global begitu ya kalau kita lihat begitu untuk Betul. penguatan dari pasar surat utang kita begitu. Nah, kalau kita bicara mengenai stabilitas nilai tukar rupiah sendiri bagaimana? Ini kan juga menjadi salah satu katalis positif ya nih Mas. Lantas bagaimana pandangan Anda kemudian seberapa besar akhirnya pengaruh stabilitas rupiah terhadap minat investor juga di pasar surat utang negara? Ya, saya juga melihat itu poin yang betul sih Mas Pras. Memang stabilitas nilai tukar rupiah yang terjadi selama bulan Agustus ini itu memang sangat positif juga. Kenapa? Karena kita melihat kan sebelum-sebelumnya ya bulan-bulan sebelumnya rupiah tuh terus ditekan bahkan cenderung ada di area-area mendekati 18.000 bahkan seringkali overshoot ke atas 18.000. Nah, di bulan Agustus ini bisa kita lihat angkanya tuh selalu di bawah 18.000 dan bahkan 17.800 sekitar segitu. Jadi pelemahannya dan stabilitasnya ini cukup oke. Nah, tapi saya melihat ini masih semata hanya stabilitas, belum katalis. Kenapa? Oke. Karena terlihat dari sisi foreign inflow juga belum besar, Mas Pras. Hmm. Ya, di bulan Agustus itu memang ada sih beberapa foreign inflow ya sekitar 8 triliun, 10 triliun sekitar segitu. Cuman angkanya kan kalau dibandingkan dengan government bonds yang sangat besar outstandingnya, ini Oke. masih relatif sangat kecil. Jadi saya belum melihat ini jadi katalis, tapi ini salah satu hal positif lah stabilitas rupiah. Gitu. Ya, menarik juga dicermati ada indikasi likuiditas ini juga mulai bergeser dari sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI yang masuk ke surat utang negara begitu. Nah, apa yang Anda lihat begitu? Apa yang membuat Sun saat ini juga lebih memiliki daya tarik bagi investor sendiri? Iya, kenapa? Karena satu ya, kemarin itu kan kalau pelaku pasar kebanyakan membeli SRBI, itu memang banyak yang mengincar tenor-tenor pendek. Oke, Kenapa mengincar tenor-tenor pendek? Karena ketidakpastian di depan kan masih sangat besar kemarin itu dan ya, orang tuh nggak tahu kalau misalnya pasar itu bakal bearish, bearishnya bakal sampai mana. Kemarin kita juga masih ingat kan Mas Pras masih sering sekali ada pertanyaan bahwa apakah nanti yield ini bisa sampai ke atas 8%, bisa oke. sampai menembus level-level sana. Itu tuh sering sekali saya dapat pertanyaan seperti itu dan memang menggambarkan pesimismenya di market itu cukup besar. Makanya orang lebih cenderung ngambil yield-yield tenor pendek lah, termasuk SRBI kan. Ya. SRBI kan Ya. pasar uang kita bisa bilang kan rata-rata. Nah, Nah, ini kalau sekarang setelah mulai ada kepastian, mulai ada katalis tadi ya. dari global sama domestik, terlihat investor mulai ada confidence sehingga Ah, oke. kondisi yield yang kemarin memang kelihatannya juga udah posisi yang oke untuk dibeli dan mulai menarik secara harga, ya wajar mereka sudah mulai masuk ke pasar Hmm. obligasi sih. Nah, apakah juga peralihan likuiditas tadi begitu dari SRBI ke Sun ini juga ya ada perubahan preferensi kalau Anda katakan investor kan sudah mulai percaya diri nih terhadap pasar surat utang kita begitu terhadap instrumen yang pendapatannya tetap di Indonesia. Ya kita tahu ada Sun, kemudian ada beberapa instrumen obligasi lainnya begitu. Ya, kalau saya ngelihatnya sih lebih ke perubahan positioning aja ya Mas Pras. Oke. Kan kalau pelaku pasar tuh pasti selalu mencari yang punya return tertinggi dengan resiko yang yang relatif aman gitu. Jadi risk rewardnya tuh selalu dipertimbangkan. Nah, kalau melihat SRBI ya dengan yang tenor pendek sekarang mungkin banyak investor yang sudah satu dari sisi positioning kemarin sudah banyak di SRBI Oke. dan sekarang di pasar obligasi sudah mulai ada katalis positif. Ya. Wah, why not mereka mulai menempatkan posisi di ya instrumen-instrumen obligasi yang mungkin medium dan long term duration gitu supaya ketika nanti marketnya positif atau bullish seperti yang terjadi 2 minggu ini mereka tuh dapat upside yang lebih besar gitu. Nah itu dia, strategi investasinya seperti apa dan juga apakah masih ada perlu kita cermati begitu risiko yang masih menghadang begitu di depan kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Mas Alfian dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama dari sisi imbal hasil obligasi pemerintah. Tenor benchmark kita di 10 tahun kita akan lihat pergerakannya dari tanggal 3 Agustus 2026 sampai dengan 21 Agustus 2026. Hanya 2 pekan pergerakannya mengalami penurunan cukup signifikan dari 7,3%, kemudian terus melandai sampai dengan 7,05% per 21 Agustus 2026 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dan berikutnya, bagaimana dengan imbal hasil obligasi korporasi untuk rating yang AAA, ini juga tenornya 10 tahun, kita akan cermati bersama. 3 Agustus juga dengan rentang sampai dengan 21 Agustus juga kecenderungan yang sama dari 7,9%, ini trennya turun terus untuk obligasi korporasi menjadi 7,7% per 21 Agustus 2026. Baik, berikutnya kita lihat, ini dia menjadi salah satu katalis meskipun tadi sudah disampaikan Mas Alfian, ini lebih kepada stabilisasi nilai tukar rupiah yang memberikan ya hawa positif lah ya sementara begitu untuk pergerakan pasar obligasi kita dari 17.900-an begitu di tanggal 7 Agustus, kemudian per 21 Agustus menjadi 17.705 per dolar Amerika Serikat untuk pergerakan nilai tukar rupiah kita. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Sofyan. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, obligasi pemerintah tenor benchmark 10 tahun ini menurunan yield yang cukup oke. Nah, sekarang dari sisi obligasi korporasi, bagaimana Anda melihat dan reviewnya? Apakah juga mengalami kondisi yang sama? Dalam artian ya sudah mulai banyak disasar nih, sudah mulai banyak diburu oleh investor surat utang begitu Mas? Ya, betul Mas Pras, kalau kita melihat dari obligasi korporasi, ya obligasi korporasi itu kan punya pergerakan yang cenderung justru sebenarnya mengikuti obligasi pemerintah yang kita bisa bilang sebagai acuan risk free-nya. Ya. Nah, kalau melihat obligasi pemerintah yang turun dari tadi 7,3 jadi sekitar 7,05, obligasi korporasi juga sama, bahkan turunnya juga lumayan drastis dari sekitar 8% untuk Ya. yang triple A 10 year jadi sekitar 7,7. Itu juga angka yang sangat menarik gitu untuk kita cermati gitu. Dan saya ngeliat ini hal yang positif ya, karena berarti ini bullishnya terjadi di all over market gitu dari sisi government sama corporate gitu, menandakan memang ini bullish momentum yang cukup kuat yang kita harapkan juga akan berlanjut sih ke depannya. Oke, nah bicara mengenai strategi investasi, kalau kita bicara mengenai pasar surat utang, bagaimana? Apakah momentum ini sudah tepat begitu untuk kita mulai pilih-pilih begitu, apakah obligasi pemerintah atau korporasi begitu Mas? Oh, kalau sekarang bicara tentang pilih-pilih ya, sebetulnya di sejak 2026 ini, obligasi korporasi cenderung sebetulnya punya performance yang lebih oke dibandingkan dengan obligasi pemerintah. Kenapa? Karena dari sisi kupon ya, Ya, dari sisi kupon kan obligasi korporasi punya kupon yang lebih besar sehingga dia mensupport ya penurunan harga yang terjadi sepanjang 2026 ini. Jadi kalau kita ngelihat indeks di PHI sendiri kan kita punya indeks government bonds sama indeks corporate bonds. Ya. Indeks corporate bonds itu total returnnya masih positif Mas Pras karena didukung kupon. Sedangkan kalau government ya cenderung total returnnya negatif ya. Kalau ngelihat dari posisi sekarang cuman kita nggak pernah selalu bisa bilang government atau corporate lebih baik. Ya. Tapi yang kita perhatikan tentu adalah apa yang kita beli kan, durasinya berapa, yieldnya berapa, tenornya berapa dan sebagainya supaya Oke. sesuai dengan yang kita butuhkan. Tapi kalau dilihat dari sisi performance, saya bisa review sepanjang tahun 2026 memang corporate sih yang lebih bagus gitu. Nah itu dia, tadi juga sempat disampaikan begitu ada peralihan dari yang tenor jangka pendek begitu, kemudian yang masuk ke mulai jangka panjang. Nah ini dia, apa yang bisa kita cermati? Apakah kita bisa follow the market kah atau masih melihat dulu begitu maturity-nya misalnya? Ya, kalau saya ngelihat sekarang apakah kata atau enggak, saya ngelihat ini masih harus dicermati sih Mas Pras. Oke. Kenapa? Karena satu dari sisi Fed itu proyeksinya memang di bulan September akhirnya jadinya proyeksinya paling besar adalah stay, tidak menaikkan interest rate. Tapi di bulan Oktober dan juga di bulan Desember
dua FOMC terakhir dia nanti, Ya, itu probability-nya besar untuk menaikkan interest rate sebanyak 25 basis. Nah, kalau itu semakin membesar, mungkin nanti dengan rilisnya data-data ekonomi, ya, misalnya inflasinya kembali naik, atau unemployment rate-nya kembali naik, ya, itu akan menimbulkan probabilitas untuk Fed Fund Rate menaikkan interest rate naik, dan akhirnya punya efek negatif juga, katalis negatif ke market kita, dan mungkin akan melemahkan rupiah juga. Kalau oke. interest rate Fed-nya naik, mau nggak mau rupiah kita akan kembali tertekan, dan itu jadi katalis negatif juga buat kita. Plus Ya, ada chance juga BI kembali memfollow. Ya, kita tahu BI kemarin sudah naikin interest rate cukup banyak, dan saya melihat peluang dia untuk naikin lagi itu masih ada, karena ini ya, resiko eksternalnya masih besar gitu, terutama untuk penjaga nilai tukar rupiah. Jadi risiko masih ada, Mas Pras. Kalau saya mau bilang follow the market sih, eh, I'm not 100% sure ya. Cuman oke. ini memang kelihatan 2 minggu terakhir ini momentum yang bagus. Ah, itu dia. 2 bulan terakhir ya, bisa sampaikan Dua begitu minggu minimum terakhir, dua betul. minggu terakhir ini ya, ini yang kita akan cermati. Apakah strateginya juga akan terus berlanjut? Apakah pasar obligasi kita makin atraktif paling tidak sampai dengan akhir tahun? Kita bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan kembali sebentar, Mas Salvian dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Alfian Fernando dari Penilai Harga Efek Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, seberapa atraktifnya akhirnya pasar obligasi kita? Apakah momentum ini masih akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun 2026 ini? Atau sebenarnya masih ada risiko yang perlu kita waspadai ini, Mas Alfian? Iya, kalau kita melihat menarik atau enggak, posisi sekarang saya selalu bilang kemarin ya, terutama di level 7,3% itu posisi yang sangat menarik. Ya. Apalagi untuk tenor-tenor yang kemarin jangka pendek ya. Kalau misalnya orang-orang yang mau membeli obligasi untuk tenor jangka pendek, Ya. kemarin itu momen yang sangat pas. Kenapa? Karena selisihnya dengan tenor panjang tuh nggak terlalu besar spreadnya. Jadi Ah, itu posisi yang menarik. Nah, kalau kita bicara sekarang, melihat kondisi yang ada ya, saya melihat momentum penguatan itu sangat mungkin terjadi, hmm, ya, penguatan lebih lanjut sangat mungkin terjadi, tapi ada beberapa faktor yang memang harus dipenuhi. hmm, Dari sisi global, kita oke, berharap tentunya geopolitik ya, tensi geopolitik ini tidak berlanjut gitu, betul. supaya eh, ya global trades itu bisa lebih tenang, dan juga inflasi itu global bisa lebih terkendali. Efeknya apa? Efeknya ya tentunya kita bisa melihat Fed Fund Rate itu punya ruang penguatan untuk stay, atau bahkan hopefully ke depannya itu bisa ada chance untuk turun gitu. Hmm, Nah, kalau itu oke. terjadi, itu akan menimbulkan banyak sekali katalis positif bagi Indonesia. Kenapa? Satu, kita pasti rupiahnya akan lebih stabil, inflasinya juga akan lebih terkendali, sehingga BI rate itu juga nggak punya alasan untuk kembali menaikkan uh, interest rate. Ya, Oke. kalau hal itu terjadi, saya punya confidence memang market itu akan kembali bullish. Tapi tentunya resikonya tadi yang saya mention, banyak yang bisa terjadi, dan itu untuk marketnya kembali bullish perlu banyak faktor yang harus dipenuhi. Oke, banyak faktor yang juga masih perlu dicermati. Lantas seberapa besar bahwa kalau kita lihat prospek tadi masing-masing tenor untuk surat utang negara ini juga apakah masih cukup atraktif dengan ya penurunan dari yield ini kan tentu akan memberikan satu kesempatan yang cukup luas tentunya kalau kita bicara mengenai obligasi pemerintah begitu, Mas Alvin. Ya, kalau kita bicara ngelihat pergerakan yieldnya sih, kemarin saya sempat mention kan bahwa yield tenor pendek itu kemarin adalah di posisi yang sangat menarik, karena selisihnya cuma sedikit dibandingkan dengan tenor panjang. Cuman Iya, kalau ngelihat posisi sekarang sudah mulai ada pelebaran ya antara spread tenor pendek dengan tenor panjang. Jadi eh, tentunya harus disesuaikan lagi ke kebutuhan masing-masing para investor itu. Cuman kalau kita bicara sekarang, ya, tenor pendek itu sekarang punya sensitivitas yang cukup tinggi terhadap ekspektasi BI rate. Ya, kalau sekarang belakangan ini kan BI rate punya ekspektasi akan stay, ya, baik. ruang naiknya nggak begitu banyak. Kalau misalnya tidak
kembali melemah rupiahnya dan Fed-nya juga nggak naik, itu BI-nya diekspektasikan stay, makanya yield-nya Iya. mulai bergerak turun. Nah, Hmm. tapi kalau investor yang mau memang mengincar capital gain, saya memang selalu mengarahkan dan memang rumus marketnya seperti itu ya untuk beralih ke yang tenor panjang karena nantinya upside-nya akan lebih besar di tenor panjang dan bahkan kita sudah lihat yang terjadi di 2 minggu terakhir ini kan Iya. dari 3% menjadi 7,05% yield 10-year-nya itu upside-nya cukup besar bagi para investor. Oke, dengan penurunan yield tadi, bagaimana Anda melihat biaya pembiayaan, mungkin pembiayaan pemerintah begitu, kemudian ruang fiskal untuk menerbitkan surat utang berikutnya ini akan lebih leluasakah atau bagaimana begitu? Ya, tentunya kalau ngelihat dari sisi finance-nya ya, financing-nya si pemerintah, fiskalnya, itu sangat positif sekali melihat adanya penurunan yield 10-year ini karena mereka nanti akan bisa merilis atau mengissue obligasi-obligasi baru dengan cost yang lebih murah dan ini sejalan kalau kita lihat pas-pas dengan era APBN-nya pemerintah di 2027. Era APBN pemerintah 2027 itu mereka memberikan asumsi Ya. untuk 10-year government bonds itu ada di rata-rata 6,9%. Hmm. Jadi memang kalau ngelihat dari angka era APBN aja secara gamblang, memang kita punya gambaran bahwa pasar itu akan bullish Oke. di tahun 2027 dibanding posisi kemarin ya 7,3% gitu. Jadi Hmm. menurut saya ini dampaknya positif juga untuk pemerintah dan memang ini yang diharapkan sama pemerintah. Itu dia. Berarti apakah tahun 2026 ini kita akan lebih smooth kemudian menjadi pondasi yang kuat untuk menatap tahun 2027 untuk pasar surat utang kita? Kalau saya melihatnya outlook-nya so far harusnya seperti itu. Oke. Faktor global seperti apa nih akan memberikan tekanan yang terhadap dinamika pasar obligasi kita? Nah, yang kita tunggu memang tinggal adalah mudah-mudahan ya Ya. geopolitiknya tidak pecah lagi. Hmm. Kemarin kan memang sempat ada kisruh kembali ya antara US dengan Iran yang saya juga takutnya bisa pecah kembali menjadi Ya. lebih besar. Hmm. Nah, kalau itu terjadi ya mungkin market akan kembali agak choppy di kuartal keempat. Tapi kalau misalnya itu tidak terjadi, saya melihat arahnya sudah mulai positif dari sisi inflasinya US sudah turun, Oke. Fed Fund Rate juga ekspektasinya mulai moderat, rupiah kita juga mulai stabil, Oke. RAPBN juga bagus, targetnya tahun 2027. Jadi ini arah yang bagus untuk menjadi fondasi menutup akhir tahun. Ya. Saya melihat ini arah yang bagus untuk masuk ke Q4 dan mudah-mudahan ini bisa bertahan sih katalis-katalis positifnya. Oke, itu dia review yang menarik kalau kita lihat dengan pasar surat utang kita begitu yang semakin atraktif dengan beberapa ya sentimen positif ya mulai dari apresiasi nilai tukar rupiah, kemudian ada memang minat investasi yang juga semakin tinggi begitu dan kepercayaan yang lebih utama betul yang akan terus dibangun oleh pemerintah untuk pasar surat utang kita begitu. Baik, Mas Alfian terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Mas Alfian. Terima kasih. Terima kasih Mas Ya. Pras, sampai berjumpa kembali. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan kebijakan subsidi pembelian motor listrik bisa mulai berjalan pada September 2026 ini dan peraturan Menteri Keuangan terkait dengan subsidi pembelian motor listrik segera diterbitkan. Presiden Prabowo Subianto resmi akan memberikan insentif khusus bagi perusahaan yang mampu memproduksi hingga 1 juta unit motor listrik. Dengan syarat, perusahaan tersebut harus berasal dari Indonesia dan berproduksi di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan 3 kebijakan utama terkait mobil listrik nasional, yakni menekan biaya kendaraan bagi masyarakat, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor, serta memperbesar industri motor listrik nasional beserta rantai pasoknya, mulai dari baterai, komponen, perangkat lunak hingga layanan purna jual. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut subsidi pembelian motor listrik sebesar 5 juta rupiah bisa mulai berjalan pada September 2026 ini. Peraturan Menteri Keuangan terkait subsidi pembelian motor listrik ini segera diterbitkan. Namun, aturan resmi yang menjadi payung hukum kebijakan tersebut masih dalam proses. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyampaikan bahwa insentif motor listrik senilai 5 juta rupiah tersebut masih menunggu terbitnya peraturan Menteri Keuangan. Kebijakan insentif ini terbukti mampu mendongkrak pasar motor listrik di Indonesia.
Tercatat, penjualan sepeda motor listrik naik signifikan dari 17.198 unit pada 2022 menjadi 62.409 unit pada 2023. Kemudian mencapai puncaknya pada 2024 tercatat 77.078 unit motor listrik terjual. Program Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Berbasis Baterai atau KBLBB Roda 2 pada periode 2023-2024 melibatkan 22 industri dengan 70 tipe atau model kendaraan. Sementara, realisasi penyaluran bantuan melonjak dari 11.532 unit pada 2023 menjadi 62.541 unit pada 2024 atau tumbuh sekitar 442%. Secara total, sebanyak 74.073 unit motor listrik telah menerima bantuan pembelian selama periode tersebut. Dari Jakarta, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, alokasi subsidi dipangkas, penjualan motor listrik gagal tancap gas, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yanes M. Pasaribu, pengamat otomotif Institut Teknologi Bandung. Kemudian ada Ibu Rinewati Sinaga, Public Relations and Event Executive Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Yanes, apa kabar Pak? Apa kabar? Baik. Baik, terima Sehat kasih. selalu. Sehat Ya. juga Pak, terima kasih atas waktu disempatkan. Nah Bu Rini, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Bu Rini. Tadi sudah disampaikan begitu, memang akhirnya ada nih alokasi subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Tapi sebelumnya kita akan review terlebih dahulu dari Ais Moli ya, terkait dengan dinamika rencana pemberian insentif pembelian motor listrik tahun ini seperti apa sih pandangan Ais Moli? Apakah sudah sesuai harapankah atau bagaimana? Iya, kalau kita melihat sebenarnya perjalanan dari kebijakan motor listrik ini ya, dari Perpres 55 tahun 2019, kemudian regulasi ditambah, diupdate, industrinya bertumbuh, kita ada 69 industri yang terdaftar di Kemenperin, kemudian kapasitas juga bertambah lebih dari 2,5 juta kapasitas per tahun. Artinya dari kebijakan awal yang diterapkan oleh pemerintah di 2019, industrinya merespon secara positif. Adanya stimulus yang udah terjadi seperti yang disampaikan tadi di 2023, 2024 itu meningkatkan akselerasi pertumbuhan sepeda motor listrik. Namun pada saat berhenti di 2025 itu terjadi penurunan sekitar 23% gitu ya. Oke. Jadi insentif ini memang fungsinya adalah mengakselerasi. Pada saat tidak ada insentif, maka pertumbuhannya pun menjadi lebih slow. Nah, selain bicara di stimulus ataupun program pemerintah gitu ya, apakah besarannya 5 juta, apakah besarannya 3 juta gitu. Ya. Yang paling penting sebenarnya di industri itu adalah kepastian. Jadi kepastian yang harus diberikan oleh pemerintah gitu ya. Kalau tadi udah pasti nih 3 juta gitu ya Pak, gitu ya. Pertanyaan terakhir ya, pertanyaan selanjutnya yang kami Iya. akan sampaikan adalah kapan? Kalau kapan September, apakah Oke. secara proses itu make sense apa tidak? Karena dari pengumuman itu ada beberapa step yang setahu kami perlu dilakukan di level kementerian teknisnya. Selain nanti bicara PMK, secara mekanismenya pemilihan dari badan verifikasinya apakah sudah bisa dipenuhi atau tidak, gitu ya, jangan sampai ada kemunduran. Yang kedua dari sisi eligibility dari industrinya, apakah semua company hanya parameterkan dengan TKDN atau ada parameter lain yang Oke. akan menjadi acuan gitu ya. Karena bila ada tambahan parameter lagi, ini kan berarti menjadi satu Iya, parameter iya. yang surprise dibandingkan dari program yang sebelumnya gitu. Nah ini yang perlu dikomunikasikan oleh pemerintah. Jadi sejak melakukan announcement, pemerintah harus cepat merespon mekanisme-mekanisme yang dibutuhkan untuk bisa direspon oleh industri bila mana industri ingin mengikuti program insentif ini.
Oke, itu dia, butuh kepastian kalau memang sudah ada angkanya 5 juta ataupun kemudian menjadi 3 juta, tapi yang paling utama setelah itu adalah tahapan-tahapan untuk menjadi realisasi di lapangan itu yang dinantikan begitu ya oleh teman-teman pelaku Betul. usaha ataupun industri dari kendaraan motor listrik. Nah, Pak Yanes, lantas bagaimana Anda melihat dengan kondisi yang seperti tadi sudah disampaikan, kemudian bahwa tadi dari 5 juta kemudian turun menjadi 3 juta begitu alokasi yang diberikan untuk insentifnya. Apakah cukup realistis begitu Pak? Karena di satu sisi mungkin pemerintah juga akan tetap menjaga kesehatan APBN kita begitu Pak. Ya, singkatnya apa ya nih, apakah subsidi atau bantuan saya juga belum jelas nih Oke. programnya nanti ya. Tapi intinya disparitas harga ini yang harus jadi perhatian pemerintah ya. Hmm, Kalau memang ingin mempush secara sungguh-sungguh motor listrik dan sepeda motor listrik yang ditarget ini tentunya kan sepeda motor listrik kelas menengah ya yang bisa eh, punya kesetaraan dengan motor bensin entry level di 110 sampai 125 cc. Nah, kalau kita lihat sekarang kan range harga sepeda motor listrik yang kelas menengahnya ini sekitar 22 sampai 35 jutaan gitu. Sedangkan motor bensin entry level yang sekelasnya ini di antara range 17 sampai 25 juta gitu. Nah, terus kalau kita lihat lagi dengan angka 5 juta kemarin tuh udah ideal sebetulnya, tapi begitu dikurangi lagi, nah ini jadi kita bisa lihat ya disparitas harganya jadi makin tinggi gitu Mas. Dan ini oke. jadi tantangan sebetulnya untuk mampu bisa mempush agar serapan pasar, apalagi ditargetkan 100.000 unit ya untuk tahun ini, which is hanya 4 bulan lagi, ini terlalu terlalu kecil kalau saya lihat. Sebenarnya angka Oke. 5 ini udah bagus, ya. Nah itu dia. Berarti memang kalau kita cermati dengan beberapa tantangan terkait dengan waktu juga, kemudian nanti implementasinya di lapangan juga begitu. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan kondisi realitanya begitu di lapangan begitu. Esmoli sendiri melihat bagaimana kebijakan ini akan mendorong lagi begitu daya beli minat masyarakat untuk membeli motor listrik atau eh, tidak terlalu berdampak signifikan. Mengingat kita tahu masih ada tantangan daya beli juga begitu di masyarakat saat ini, Bu Rini. Iya, kalau dilihat dari sisi tadi ya, daya beli ya, tentunya kalau ada insentif, besaran dari insentif itu akan mempengaruhi harga yang akan kita berikan ke market gitu ya, Pak. Oke. Nah, semakin besar tentunya harganya akan semakin lebih murah dan kalau tadi ya Pak Yanes bilang komparasi dengan konvensional gitu ya, itu tentunya akan membuat willingness masyarakat untuk pindah lebih tinggi. Oke. Ya, jadi kalau dibilang ada impact kepada penurunan dan nanti dampak dari akselerasinya gitu ya, Mhm. tentunya menurut saya itu lebih rendah Pak, gitu ya. Oke. Tapi prinsipnya kami melihat pertama tadi Pak kepastian dulu Oke. 3 juta ada gitu ya, dan coba kita lihat apakah ada hal lain yang bisa kita tambahkan sebagai stimulus ke masyarakat untuk transformasi ke sepeda motor listrik gitu ya. Kebijakan kan bisa macam-macam ya Pak ya dari sisi non fiskal pun gitu ya. Kemudian mungkin dari sisi aksesibilitas financing gitu Oke. Pak dan atau bisnis modelnya yang mesti kita coba inovasikan gitu ya kayak dari sisi baterai as a service itu sebenarnya udah jalan gitu ya. Ada hal Mmm. lain nggak yang bisa kita tweak supaya dengan insentif yang 3 juta kita tetap mencoba mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah gitu Pak. Ya, Saya kita rasa tahu itu. juga, pemerintah menyiapkan anggaran yang memang sebelumnya 3 juta ini 3 triliun ini yang juga disiapkan begitu tentu anggarannya, kemudian targetnya 1 juta unit begitu kan, yang ini apakah nanti akan ya kita tahu bagaimana menyesuaikan dengan produktivitasnya, kemudian nanti, tantangan dari sisi penjualannya kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Pak Yanes dan juga Bu Rini ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan kembali kami akan sampaikan data. Kita akan cermati bersama terkait dengan bagaimana tema kita untuk produktivitas kendaraan listrik khususnya motor ini. Populasi sepeda motor listrik nasional kita akan cermati data dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Data dari Kemenparekraf seperti yang bisa Anda saksikan trennya ini sebenarnya naik terus. Berarti demand-nya sebenarnya sudah terbentuk di masyarakat. Tapi lagi-lagi karena memang sebagian besar juga masyarakat membeli motor listrik karena ada insentif yang diberikan begitu sehingga harganya lebih terjangkau sehingga menjadi pilihan yang menarik tentunya ya bagi masyarakat untuk membeli ataupun mencoba nih motor listrik itu seperti apa begitu dan tahun 2024 sudah mencapai 170 ribuan unit begitu. Dan berikutnya kita akan lihat dari sisi proyeksi penjualan motor listrik di dalam program motor listrik nasional. Nah ini juga menarik kita lihat dari sisi target konservatifnya dan optimisnya seperti apa. Dari tahun 2026 targetnya dari sisi konservatif 60.000, optimisnya bisa sampai dengan 70.000 tahun depan. Dari sisi target optimis bisa mencapai 300.000 unit, tahun 2008 600.000 unit, bahkan tahun 2029 diharapkan bisa terjual sampai dengan 750.000 unit untuk motor listrik. Nih kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Yanis dan juga Bu Rini. Nah, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, seberapa siap sih sebenarnya kalau misalnya kita coba korelasikan dengan produktivitas dari anggota AS Moli misalnya begitu dengan adanya insentif yang diberikan meskipun kita tahu jumlahnya menurun daripada insentif yang diberikan. Ini bisa menopang tidak sih dengan capaian-capaian ataupun target yang tadi sudah dicanangkan oleh pemerintah sendiri, Bu Rini? Iya, kalau secara kapasitas produksi Pak, kami udah bisa mengkontribusi di atas 2 juta per tahun Pak. 2 juta per tahun? 2 Wow, juta per tahun. Dan oke. itu sudah terjadi sebenarnya sejak tahun 2024, 2025 gitu. Hmm, Jadi permasalahannya sebenarnya lebih kepada demand creation. iya, Yang tadinya kami berharap ada konsistensi kebijakan terutama di stimulus insentif oleh pemerintah. oke. Jadi kalau kita melihat target pemerintah 60 untuk yang konservatif tadi ya, 70 untuk yang optimis ya Pak ya. Kami melihat sebenarnya even yang 60.000 pun Hmm, itu tidak menjadi konservatif, tapi iya, pesimis untuk dicapai. Kenapa? Karena memang tahun ini kami melihat ada resiko perlambatan dari pertumbuhan sepeda motor listrik. oh ya, Kalau kita lihat sebenarnya Januari Februari di 2026 memang cukup bagus startnya itu tumbuh sekitar 27% year on year dibandingkan 2025 Pak. Tapi pada saat kita mengakumulasikan di Januari sampai ke bulan Juni itu sebenarnya ada penurunan sebesar 27% ya Pak ya? hmm, Ya sorry, jadi tadi yang Januari Februari itu naik 56% year on year, oke. sedangkan Januari ke Juni year on year 2025 ke 2026 itu turun sebesar 27% Pak. Hmm, Gitu. Nah, salah satu yang kami sinyalir adalah wait and see masyarakat oke. sejak disampaikannya adanya insentif sepeda motor listrik oleh Bapak Kemenkyu. Nah, ini yang kenapa yang selalu menjadi concern asosiasi adalah agar pemerintah pada saat melakukan pengumuman program, maka jarak antara pengumuman dan juga implementasinya harusnya sudah dipercepat. Even Oke. harusnya teknisnya udah Ya, ya, diatur, udah siap untuk launching, baru ya. diumumkan, Pak. Hmm. Gitu. Jadi 60 sampai 70 kami saat ini masih cenderung eh, pesimis, Pak, gitu ya. Apalagi ditambah dengan adanya penurunan angka insentif. Nah, Pak Yanes, apa yang bisa kita cermati begitu? Sebenarnya dari sisi produktivitas tadi bahkan 2 juta per tahun loh. Ini unitnya begitu. Sementara dari sisi kapasitas penjualan, ya lagi-lagi kita bicara mengenai demand creation-nya. Nah, kalau Pak Yanes sendiri melihat sebenarnya dari sisi minat masyarakat untuk bisa membeli motor listrik ini sudah sejauh mana? Kemudian dari harga jual, meskipun tadi ada disparitas yang juga Anda sampaikan kalau memang subsidi atau insentifnya turun, berarti disparitasnya makin tinggi. Nah, ini bagaimana Pak? Fenomena ini apakah bisa ketemu nantinya Pak? Jadi kalau sebetulnya
memang pemerintah memprogramkan untuk memboosting ya Ya, serapan pasar. Yang harus dilihat tentunya sebenarnya sudah dilakukan kok ya, mapping pasar potensial sepeda motor. Dan oke, pasar potensial sepeda motor ini kan sebenarnya di middle low class yang total buyersnya ini sampai 6 juta ke 7 juta per tahun gitu kan. baik. Artinya kalau bicara secara statistik ya 6 name it lah 6,5 juta sepeda motor per tahun rata-rata kan, kalau 1 juta ya Hmm, persentasenya relatif masih kecil lah ya ya, dibandingkan total motor bensin. Nah, tapi tantangan yang perlu dilihat ini kan sekarang bagaimana karakteristik sosial dan budaya eh, mass market yang di middle low income class ini. hmm, Bagi mereka terus terang tantangan yang paling besar ini adalah harga awal yang masih tinggi. Kemudian kita lihat dengan ya patokan bunga bank dari Bank Indonesia yang cukup tinggi, ya ini dan karena 65% lebih pembelian dilakukan dengan cicilan, pembiayaan ini jadi tinggi sekarang kan untuk oke, cicilannya. ya, ya. Kemudian dari riset kami sekitar 80%-an sampai 85% ini proses charging itu dilakukan di rumah, Mas. Dan Hmm, rumah konsumen ya, middle low ya, class ya. ini mostly yang di low class ini belum siap mengisi daya dengan kalau kita lihat daya listrik terpasangnya di 450 sampai 900 watt ini belum bisa untuk men-charge secara normal tanpa mengganggu kebiasaan Ah, kita ya, untuk ya, charging karena ini perlu 400 watt ke atas, Mas. betul, betul. Lalu Oke. yang terakhir bagi kelompok middle terutama yang low, nilai harga jual kembali juga Hmm, belum terbentuk, Mas. Nilai harga jual kembali ini baru terbentuk kalau ada jaminan kepastian ini yang bisa dibilang irreversible ya, umur baterai. Ini jadi tantangan juga. Nah, itu jadi tantangan, belum lagi kemarin ini kan makanya think before upload, before publish ya Bos ya. oke. Masyarakat terlanjur secara psikologis itu menaruh harapan begitu ada angka 5 karena dia bisa Ah, membuat irisannya jadi makin besar gitu iya, dengan iya, betul. sepeda motor listrik ini dengan sepeda motor bensin. Nah ini harga 5 juta ini terlanjur jadi angkor dan jadi acuan mental banyak calon pembeli terutama di low class ya. Dan walaupun belum jadi harga yang fix gitu kan, kemudian tiba-tiba bergeser jadi 3, Iya, mereka malah melihatnya lose 2 juta dan iya, ini iya, iya. jadi tantangan bagi mereka dan ekonomi kita juga lagi proses ya menuju Hmm. baik, jadi ya kehilangan 2 juta harapan ini juga membuat mereka menunda, Mas. Ah, itu dia. Cukup berarti ya Rp2 juta pun, bagi pembeli motor listrik ya Pak Yanis untuk saat ini ya. Betul. Nah, lantas Bu Rini bagaimana Anda melihat kalau memang kita masih menunggu September sementara Anda tadi sempat menyampaikan, di awal prosesnya kan setelah itu pun tahapan-tahapannya masih ada. Jadi berharap segera cepat juga misalnya September ya mungkin jangan lama-lama di bulan September, di bulan yang sama juga bisa terrealisasi. Nah, dengan adanya penurunan dari harga subsidi tadi ataupun insentif ini akan berdampak seperti apa terhadap harga jual di masyarakat? Apakah bisa, pelaku usaha menekan margin kah atau bagaimana? Sebenarnya Pak, kalau terkait sama stimulus ini ya gitu ya, kami balik lagi, mengatakan bahwa, itu keputusan pemerintah ya Pak, Oke, tidak bisa kami gugat. Jadi, silakan diimplementasikan Pak secepatnya mmm, ya. Terkait sama apakah nanti dampaknya kepada, perlambatan dari target yang udah coba disampaikan oleh pemerintah gitu ya, bisa jadi terjadi demikian Pak, gitu. mmm, Namun kami dari sisi industri pun sebenarnya sejak tahun 2025 tidak ada insentif gitu ya. Industri itu berusaha untuk menemukan, apa nih yang kira-kira bisa sustain, meningkatkan, pertumbuhan ini Pak, gitu ya. baik, Karena insentif itu memang harusnya tidak menjadi, program permanen. mmm, Gitu ya, nggak mungkin, industri ini pun harus disupport oleh, insentif dari pemerintah terutama tadi kalau kita pakai istilah subsidi ataupun bantuan pembelian ya Pak, Pak Martinus, iya, Pak iya, Yansen iya, ya. Nah jadi, memang harus dibikin roadmap-nya gitu ya, kepastian kalau memang pemerintah ingin membuat satu insentif yang sifatnya langsung ke market gitu ya, direncanakan.
dalam jangka waktu tidak short term tapi mid sampai long gitu ya. Kemudian apakah, insentif yang ke pasar ini, akan berakhir 3 tahun atau 5 tahun ke depan gitu ya. Dan apakah nanti angkanya tadinya mungkin berawal dulu kan kita punya 7 juta ya, kemudian sempat mau digelontorkan 5 juta dan sekarang 3 juta gitu ya. Oke. Apakah tahun depan akan sama gitu, apakah akan ada revisi? Nah itu tolong dipikirkan dahulu dan dibikin analisa dampaknya. Gitu. Nah, Jadi, oke. ada analisa yang cukup tajam supaya bisa merespon sebenarnya dampak dari insentif ini. Jadi jangan sampai seperti kita di tahun 2023, di 2024, secara kapasitas atau kuota dari insentifnya besar, 400 ditambah 600, tapi kenyataannya implementasinya tidak demikian. Oke. Karena banyak hal-hal seperti keterbatasan, APBN dari pemerintah itu di 2024 gitu ya. Oke. Jadi kami hanya di-cover oleh 50.000 kuota ditambah dengan 10.000, makanya end up-nya sebenarnya di 2024 itu 77.000, padahal harusnya bisa di 100.000 gitu, Pak. Jadi ini pemerintah harus, punya roadmap yang solid dan Mmm, konsisten di sisi oke. kebijakan. Kalau tidak kita akan menganut yang namanya, kondisi stop and go, Pak. Stop Mmm, and go itu akan membuat industri akan semakin melemah. Padahal kalau kita lihat kan sebenarnya 3 hal yang harusnya dibangun oleh pemerintah gitu secara bersamaan ya di industri sepeda motor listrik ini. Demand, ekosistem, sama industrialisasi. Nah, oke. industrinya udah dibangun sebenarnya, tapi demand-nya tidak. Tidak konsisten, ada insentif, kadang ada, kadang enggak, sekarang harganya malah jadinya berkurang gitu. Kemudian ekosistem. Nah, ini nggak bisa Oke. dibangunnya secara parsial satu-satu, tapi secara bersamaan. Baru harapannya, yang namanya tujuan pemerintah di Perpres 55 tahun Baik. 2019 itu ya, termasuk ketahanan energi gitu ya, kemandirian energi gitu ya, Pak, dan termasuk Ya, menjadikan Indonesia itu sebagai hub produksi untuk global. Nah, itu bisa dicapai. Kalau tidak, kita baik. akan kembali mengalami problem yang sama pada saat di tahun 2019 sampai di Iya. 2024. Baik, Bu Rini. Nah, lantas kalau melihat beberapa tantangan yang tadi sudah disampaikan begitu dari realita yang dialami, teman-teman pelaku industri kendaraan motor listrik nih, Pak Yanes melihat bagaimana Anda melihat proyeksinya? Kemudian apakah nanti kita masih bisa tancap gas, Pak, untuk motor listrik begitu dengan insentif yang akan diberikan di bulan September, dengan jumlahnya turun, dengan tadi tantangan yang Anda sampaikan, baik dari sisi daya beli, kemudian infrastrukturnya sendiri begitu, Pak Yanes? Baik, tadi udah disampaikan memang, dari Ais Moli ya, Ya, industri ini, betul-betul, butuh sebenarnya kepastian kepastian ya. Karena mereka harus berinvestasi, harus siapkan line produksi dan seterusnya. Dan, kepastian berikutnya juga untuk para dealer nanti juga ini akan jadi tantangan kapan uang dibayar karena, pengalaman yang 7 juta juga itu seringnya dibayarnya agak kapan-kapan, Mas. oke. Kemudian kemudian, syarat produk yang bisa memenuhi, kriteria bantuan atau subsidi ini seperti apa. Mmm, Dan, ini yang, jadi sebenarnya tantangan ini kan sekarang, dari 69 industri, sepeda motor yang ada di sepeda motor listrik yang dalam negeri, ini, mostly ini banyak produsen kecil dengan volume rendah, arus baik. kasnya tipis, dan ketergantungan itu pada penjualan retail tinggi. Nah, dengan adanya janji dari pemerintah yang, semakin lambat dieksekusi dalam bentuk peraturan, kemudian, implementasi teknis seperti apa, ini akan membuat, pasar yang tadinya sudah rencana membeli, ini semakin menunda dan ini akan berdampak pada malah menurunnya Ya. Baik. penjualan sepeda motor listrik, Mas. Oke, Pak Yana. Jadi memang tantangannya semakin cepat semakin baik lah begitu kalau kita Ya, mengimplementasi dari setiap kebijakan yang betul. sudah disampaikan kepada publik. Meskipun kita tahu ada penurunan tapi masyarakat pun jadi tahu lah dan kapan harus bisa mulai membeli lagi mengingat insentif yang akan diberikan tadi dari 5 juta turun ke 3 juta. Tapi di satu sisi kepastian juga yang dibutuhkan oleh pelaku industri pada saat mereka juga akan menjual produknya ke masyarakat. Baik Pak Yanes, Ibu Rini terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Yanes, Bu Rini. Terima Terima kasih kasih. Baik, terima terima kasih semua. kasih, Pak.
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.